nabi palsu mengaku bertemu dengan malaikat di dalam goa-goa yang gelap, padahal yang ditemui bukan malaikat, melainkan adalah iblis atau setan yang menyamar. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk kawanku, saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, kan marak sekali ya, sejak dulu sampai sekarang ini, banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal nabi-nabi palsu. Nah, teman-teman kan dengar sendiri ya, mungkin pernah dengar di berita, di TV, ataupun di sosial media lainnya. Dari kalangan orang Kristen sendiri juga ada yang mengaku-ngaku nabi. Nah, terlebih lagi di luar kekristenan juga banyak. Nah, pasti teman-teman tahu itu. Jadi di sini pembelajaran kita kali ini biar teman-teman semakin mengerti, semakin paham mana nabi asli dan mana nabi-nabi palsu. Karena kita tahu, kita meyakini bahwa semua nabi, para nabi ini berasal dari Israel, dari bangsa Israel. Di luar itu bisa dipastikan kemungkinan besar bahwa nabi-nabi palsu. Nah, oke. Langsung saja di sini mari kita baca firman Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-45 ayat ke-19. Saya beri warna merah di sini. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Jadi Tuhan tidak pernah berfirman atau memberikan wahyu atau memberikan wangsit di dalam tempat-tempat yang gelap. Contohnya di dalam goa-goa yang gelap. Nah, menerima wangsit, menerima wahyu, menerima firman, seolah-olah itu malaikat, padahal bukan malaikat, melainkan iblis atau setan yang menyamar. Jadi iblis atau setan-setan ini bisa menyamar sebagai malaikat. Jadi teman-teman harus mengerti. Loh, apakah benar? Benar. Apa ada ayatnya di dalam kitab suci? Ada. Pusat Rohani ini selalu menampilkan ayat. Harus pakai ayat di dalam kitab suci gitu loh. Oke? Jadi teman-teman biar ngerti bahwa iblis, setan ini bisa menyamar. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-14. Poinnya ini saya beri warna merah. Langsung saja mari kita baca. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan. Loh, kenapa kok nggak perlu heran? Nggak boleh heran. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis, setan ini bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu loh. Ngerti ya? Nah, jadi teman-teman nggak perlu heran kalau ada malaikat di dalam gua-gua yang gelap, padahal itu sebenarnya bukan malaikat, sebenarnya adalah iblis atau setan yang menyamar, yang mungkin menemui seseorang, entah itu nabi-nabi palsu, atau mungkin orang-orang siapalah, yang mengaku, oh saya ini menerima wahyu, saya ini menerima firman, saya ini menerima wangsit. Di mana? Di dalam goa-goa yang gelap. Nah, ini mengerikan sekali, padahal yang ditemui bukan malaikat, melainkan apa? Iblis atau setan yang menyamar. Seperti yang sudah kita baca barusan, yaitu di 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-14. Jadi kalian, saudaraku semuanya, jangan heran bahwa iblis, setan ini bisa menyamar gitu loh. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Paham ya? Nah, dan kita baca di Yesaya pasal ke-45 ayat ke-19 tadi. Tidak pernah aku berkata tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Jadi Tuhan ini tidak pernah berfirman, memberikan wahyu, terlebih memberikan wangsit atau apa itu ya, di tempat-tempat yang gelap itu. Contoh seperti ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah, jadi teman-teman di sini biar ngerti. Oke, nah lanjut. 2 Petrus pasal kedua ayat ke-4.
Nah, di sini poinnya saya beri warna merah. Mari kita baca dari awal. 2 Petrus pasal 2 ayat keempat. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, yang dimaksud malaikat-malaikat yang berbuat dosa ini adalah setan, iblis, roh-roh jahat itu, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, jadi iblis, setan, roh-roh jahat ini yang berada di dalam gua-gua yang gelap ini bisa menyamar sebagai malaikat terang itu. Nah, oke. Jadi seolah-olah memang seperti malaikat, karena iblis, setan ini bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ini loh. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi jangan heran. Oke. Tidak usah heran. Jadi teman-teman jangan heran kalau ada orang-orang yang mengaku bahwa saya ini bertemu malaikat di dalam gua. Saya menerima firman, saya menerima wahyu, saya menerima wangsit atau apa dari Tuhan. Kita harus melakukan ini, saya harus begini, harus begitu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Oke? Karena sudah sangat jelas bahwa Tuhan tidak pernah berfirman, memberikan wahyu di dalam tempat-tempat yang gelap, terlebih melalui perantaraan yang gak jelas. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati video singkat kita kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.